wabarakatuh. Hai sahabat Ukhuwah, kembali lagi nih. Saya Syarifah Dawiyah, senang sekali menemani Anda dalam program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, jadi kan puisi tadi itu bercerita tentang sosial religi. Ada nggak sih Kak di buku ini gitu ya, tentang apa lagi sih gitu? Ada tentang cinta kah di situ atau sosialnya aja mungkin? Lengkap dari hal-hal yang sederhana, cinta misalnya, tapi sebenarnya rumit sebenarnya cinta ini ya. Dari hal-hal yang sosial ada, hal-hal yang religius juga ada. Jadi ini menurut saya puisinya bisa dikategorikan lengkap ya. Dari cinta juga ada, sosial religius juga ada lengkap. Nah, yang menarik di sini ya, ada satu puisi yang menarik perhatian saya, judulnya Kolam. Nah, apa sih, adakah maksud lain di balik puisi itu sendiri? Mungkin nanti bisa dibacakan ya puisinya setelah pertanyaan ini. Jadi memang 3 hari, seminggu setelah buku ini terbit, memang pembacanya banyak yang bertanya tentang kolam ya. Jadi kolam ini puisi paling singkat, ada cuma 4 baris, tapi dari banyak pembaca, puisi ini yang menjadi perhatian ya. Saya nggak tahu ini kenapa ini. Jadi puisi itu menceritakan tentang tentang kolam. Jadi saya sebenarnya agak malu cerita tentang kolam ini. Tapi ini menarik loh Mbak saya. Jadi intinya tentang sebuah kolam yang bening, yang jernih. Tiba-tiba ada seorang yang tenggelam dan dia bukan minta selamatkan, bukan, tapi dia minta biarkan saja. Ditahan aja gitu ya. Tapi saya tidak tahu kenapa sangat berkenan bagi pembaca-pembaca yang saya sudah membeli buku ini dalam waktu seminggu ini. Saya tidak tahu. Jadi puisi ini tuh ditujukan untuk seseorang nggak sih Kak? Atau cuma iseng-iseng? Kan nggak mungkin ya nggak? Kalau misalnya kita bikin puisi itu sekedar iseng pasti ada tujuannya. Jadi puisi ini sebenarnya bukan iseng, sebenarnya bukan, tidak ada puisi yang dibuat dengan iseng-iseng, bukan. Jadi puisi ini sebenarnya sangat privasi sekali. Ini sangat Ahmad Fardi banget sebenarnya. Dan saya sebenarnya tidak sadar memasuki puisi dalam buku ini sebenarnya. Tapi ketika saya tidak sadar memasuki puisi dalam buku ini, tiba-tiba puisi ini yang menjadi perhatian pembaca-pembaca yang sudah membeli buku ini. Tapi saya kira saya tidak akan membaca buku puisi ini. Saya juga tidak akan menceritakan buku ini. Jadi karena ini sangat privasi sebenarnya. Ada yang bilang nih Kak, ada yang pernah bilang kalau kita mau buat puisi itu galau itu perlu ya, galau, gelisah itu perlu. Nah itu apakah Pardi setiap buat puisi itu pas lagi galau, gelisah atau? Jadi oke lah ya, kalau orang-orang yang jatuh cinta mungkin nulis puisi ketika galau. Tapi saya kan bukan nulis puisi tentang cinta, bukan. Ini banyak tentang sosial. Misalnya tentang kapel. Ini ketika saya pulang liputan saya nulis puisi. Bukan pulang sih sebenarnya sih. Ketika saya pulang langsung nulis berita, saya kirim. Dan malam itu langsung naik. Mungkin ada waktu seminggu saya pendam dalam pikiran saya, dalam hati saya. Dan yang saya pendam ini mau saya gelisah. Pengen merontak terus. Akhirnya saya nulis puisi, baru akhirnya selesai. Dan juga tentang anjing misalnya. Saya datang ke sebuah sungai di Palembang. Sangat banyak sampah. Sampahnya sangat menumpuk sekali di sungai itu. Saya pendam. Saya tulis dalam bentuk berita, selesai. Tapi ada hal-hal yang belum selesai rasanya. Jadi ketika saya tulis dalam bentuk puisi, akhirnya baru selesai. Dan banyak hal-hal yang dalam buku ini yang tidak selesai saya tulis dalam sebuah berita, dalam sebuah feature dan lain, saya selesai melalui puisi. Dan ini bukan tentang cinta melulu, bukan. Ini banyak tentang hal-hal lain. Jadi bukan ketika saya galau, bukan. Jadi banyak hal-hal ketika saya gelisah sebenarnya. Gelisah karena saya kecewa. Gelisah karena saya merasa ada hal-hal yang mengganjal. Gelisah karena hal-hal yang merasa ini bukan ini deh, ada yang lain. Dan itu karena saya gelisah sebenarnya. Nah, ini kan buku pertama udah rilis lah ya. Udah launching juga kan kemarin ya Kak ya? Sudah. Nah, ini kan buku ini isinya itu tentang puisi-puisi semua gitu. Sosial ya. Ya, ada nggak sih kepikiran Kak Pardi untuk membuat menerbitkan buku lagi, tapi dalam genre yang berbeda, mungkin bisa novel atau dongeng mungkin? Jadi ini buku pertama saya. Akan ada buku kedua, ketiga dan lain-lain. Tapi sekarang saya lagi menggarap, targetnya mungkin akhir tahun ini akan selesai. Bukan buku fiksi, bukan. Ini buku memang hasil liputan. Saya lagi menggarap sebuah
buku dengan seorang teman saya. Jadi dalam buku itu memang perpaduan antara foto jurnalistik sama karya jurnalistik. Jadi saya akan menulis dengan gaya saya sebagai pitcher, dan teman saya akan melengkapi dengan foto-foto lewat foto esai. Jadi buku itu akan lengkap sekali, akan mengangkat sebuah budaya, kuliner, dan juga histori di kota Palembang. Dan sekarang lagi digarap dengan seorang teman saya, seorang fotografer, Napri Ismi namanya, fotografer kita. Jadi dia fokus pada foto esai, dan saya pada fokusnya kepada tulis-tulisan picture. Dan buku ini target kami akan selesai di akhir tahun 2018 ini. Itu buku kedua kita. Jadi itu bukunya tentang dunia jurnalistik ya, lebih fokusnya di jurnalistik. Ya, itu hasil jurnalistik, hasil liputan, hasil riset yang kami tulis dengan gaya bahasa yang enak dibaca, yaitu picture. Dan saya menggarapnya. Dan foto yang digarap oleh teman saya, Napri Ismi tadi, seorang fotografer, yang lewat foto esai. Jadi lengkap. Buku kedua ini akan lebih wah dari buku pertama ini, walaupun yang pertama ini wah juga, tapi yang kedua akan bersaing yang pertama ini. Kita akan taruhkan yang mana yang lebih laku di pasaran, ataupun lebih berkualitas, kita adulah antar. Nah, jadi dari tadi kita kan udah nanya-nanya nih seputar buku Kak Pardi, begitu juga puisinya. Nah, sekarang gimana kalau langsung aja nih kita minta dong, kita pasti penasaran dong mau dengar Kak Pardi baca puisinya langsung. Oke, saya akan baca sebuah puisi yang saya tulis dalam buku ini. Puisi ini yang saya baca kali ini bukan tentang Tokia, yang seperti saya ceritakan tadi, karena kalian bisa baca sendiri di dalam buku itu. Dan saya juga tidak akan membacakan puisi kolam, karena kalian bisa membaca puisi itu dalam buku ini. Saya akan membacakan puisi tentang catatan musim hujan. Selembar surat dalam buku sekolahmu, terselip cengkerama antara hujan dan gadis kecil yang bajunya basah kuyup, rambutnya turun gerimis, dan matanya tergenang air seperti di danau. Hujan baik sekali. Ia menangkap gadis kecil, mengusap-usap rambut gerimis itu. Mereka bercengkerama dalam sunyi suatu pagi. Pagi beranjak siang. Hujan melepaskan peluk itu. Ia berbisik kepada gadis kecil, "Lekaslah ganti baju, keringkan rambutmu, dan keringkan genangan air matamu." Gadis kecil mengangguk, hatinya karam. "Iya, aku akan meninggalkan musim hujan, pergi menuju musim stroberi, ceri, atau negeri pelangi." Palembang, Februari 2018. Ahmad Supardi, Dongeng Jendela Kamar. Terima kasih. Ya, itulah tadi catatan musim hujan karya Ahmad Supardi. Oke, Kak Pardi, terima kasih banyak nih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya tunggu buku-buku selanjutnya. Ya, akhirnya saya Syarifah Dawiyah beserta kru yang bertugas harus undur diri dulu nih dari Sahabat Ukhuwah. So jangan lupa tadi yang mau beli bukunya di IG-nya @manuskrip. Terus juga jangan lupa terus follow IG-nya LPM Ukhuwah @LPM_Ukhuwah. Juga subscribe YouTube-nya channel Ukhuwah dan juga portal webnya nih ukhuwahnews.com. So see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.